kan memang lagi rame sekali. Seperti apa sih kebenarannya? Kebenarannya itu udah sampaikan kepada Bunda, biar Bunda yang berbicara. Ya silakan Bud. Bun, Maju. Saya sudah bertemu dengan namanya Fenty Vigianti itu, saya manggilnya Teteh ya. Teteh. Entah umurnya tuaan saya apa tuaan dia, pokoknya saya Teteh aja lah manggilnya lah gitu. Sudah bertemu, sudah mengklarifikasi gitu loh, bertemu dengan secara baik-baik, bicara dengan secara baik-baik, sampai mereka bilang juga nggak ada apa-apa, saksinya juga banyak, ada sahabat-sahabat kita di sana juga gitu loh, ada Pak Haji juga, ada Bu Aji juga. Ya memang udah nggak ada apa-apa gitu loh, memang nggak ada apa-apa. gimana apakah ini memang permintaan dari ayah atau bunda sendiri untuk dipertemukan? Saya langsung saya yang minta. Saya to the point dengan ayahnya, kalau memang tidak ada maupun ada, pertemukan saya dengan dia, sama seperti ketika dulu dengan yang mantan kedua gitu ya, sama. Jadi supaya tidak ada rasa suuzon, tidak ada rasa sakit hati yang lebih gimana lagi, kalau omongan-omongan orang kan lebih pedes tuh gitu loh, lebih gimana gitu. Akhirnya saya bilang sama ayahnya, ayo kondisikan kita ke sana, ke Bandung. Itu juga saya ke Bandung juga berempat, saya, ayahnya, anak saya yang pertama Anda sama si Awil. Abang sama si Awil gitu. Maksudnya saya ngajak anak-anak saya juga supaya menyaksikan juga, dan dia pun, si Teteh juga pun ngajak anaknya juga yang perempuan gitu loh. Tapi pas berita ini keluar, sempat mengira nggak sih kalau kok ada lagi? Ada sih, siapa sih perempuan yang tidak mengira seperti itu gitu kan. Secara sok aja, mendadak aja gitu beritanya. Kita lagi berita yang kemarin belum ini, tiba-tiba ini sudah mencuat lagi gitu loh, ada aja gitu loh. Cuman kan saya balik lagi, saya tanya lagi ke beliau, ke yang bersangkutan saya tanya gitu loh. Beliau bilang nggak ada, saya bilang fix kita ke Bandung, kita temuan, ya sudah, kelar. Ayah, gimana nih artinya bisa kembali lagi ramai, itu sempat ada yang menjadi saksi itu ngobrol bicara ke media, gimana ya? Jadi gini, intinya sih kalau gue sih udah hal biasa lah. Jadi udah enggak sekali dua kali lah. Ini yang samping saya juga udah terbiasa dengan tersakiti gitu ya. Sudah lelah. Udah lelah gitu ya. Jadi buat gue udah biasa aja, bukan suatu hal yang berat gitu ya. Nyantai aja gitu. Karena kan kasus sebelumnya sama gitu loh. Dan inilah yang gue bingung gitu loh. Gue punya usaha bebek, ini ya nggak ada yang mau ngeliput, mau wawancara, nggak ada. Tapi giliran urusan kawin aja berebut. Ya cuma ya resikonya kayak gitu sih. Ya apa ya? Ada kebanggaan sendiri sih dalam diri gue ya. Enaknya jadi artis ya. Dikejar sama wartawan ya, nggak ngundang wartawan gitu. Udah gue nggak usah ngomongin. Tapi dengan saksi ini kenal atau gimana ya yang mengaku jadi saksi pernikahan? Semuanya udah dijabarkan sama Bunda semuanya. Siapa bagaimana semuanya. Kalau saya tuh nggak mau komentar dengan sesuatu yang dari mulut saya. Gitu loh. Biar Bunda tahu sendiri gitu loh. Jadi supaya nanti takutnya kalau saya ngomong dibilang ntar ada tipu-tipu atau gimana ini. Nah, mendingan Bunda langsung ngomong gitu. Jadi Bun, gimana yang saksi ini tuh sebenarnya siapa sih? Kalau kata si Teteh itu, yang si paman-paman Ada Pak Haji itu, juga, Pak Haji ada sama ini. saksi yang mana nih? Yang mengaku jadi saksi pernikahan Mas Kiwil dengan Mbak Oh Fenty. gini, kalau saya kan tanya, itu kenapa bisa mencuat dari si bapak-bapak itu? Dia bilang, saya juga pun nggak tahu Bun. Nah, si Teteh ini ngomong, saya pun juga nggak tahu itu berita kok bisa kayak begitu. Saya kenal dengan paman itu juga kenal, tapi jauh, kata dia. Yang sepupunya, yang mengaku sepupunya itu, dia bilang juga nggak kenal. Saya mau bilang apa? Kalau dari si mulut Teteh sudah bicara seperti itu, ya sudah. Saya percaya dengan dia, saya percaya dengan suami saya gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya bertengkar saya dengan dia, nggak ada. Kita secara udah ngomong baik-baik, dia juga sudah mengakui minta maaf, kita juga minta maaf gitu kan, ya sudah. Berarti sama si paman itu sempat ketemu nggak pas di Enggak, Bandung? kita enggak. Tapi kan di situ Kita kita nggak ada yang tahu. kita nggak ada yang tahu gitu loh. Orang kumpul semua juga teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat ada Pak Haji yang Iya. saya kan di situ kan di Cafe Duren DJ kan, yang punya kan Pak Haji. Pak Haji juga yang menyaksikan, yang maksudnya mengklarifikasi juga gitu loh, yang mempertemukan kita gitu kan. Nggak mungkin banget Pak Haji bohong kan gitu. Ada Bu Haji juga gitu loh, ada teman-teman yang lain juga, semua saksi banyak gitu loh, sampai anak saya juga ada. Masa sih mau sampai bohong gitu kan. Sekarang gini, ini mau berita mau bagaimana,
kalau memang masih banyak yang nggak percaya, ya saya serahkan lagi aja, nanti mau Allah aja udah. Gitu aja. Ayah memberi kayak pengertian ke bunda bahwa memang tidak ada berita ini tidak benar gitu kan ayah. Udah saya sampaikan dari awal juga udah saya sampaikan sama bunda. Intinya bunda masih penasaran, minta klarifikasi, ya sudah selesai. Udah diklarifikasi semuanya, ya sudah. Intinya sih sebenarnya sama lah kayak dulu nggak usah dibikin ribet, sama aja kayak kemarin, udah gitu loh. Kalau saya gini, Kayak kasusnya yang sama si Lina Marlina lah, sama si Riri lah, sama si udah. Ibaratnya udah pengalaman lah yang kayak gitulah udah. kalau saya kan taunya yang kedua dia, yang Lina Marlina, yang anak anu, saya kan nggak pernah komentar gitu kan. Nah yang ketiga yang dikasuskan yang ini lagi, karena memang di sana sudah tidak, jadi saya yang Ya. sama lah, Sama. sama ketika dulu saya mau ketemu sama Maggie juga begitu, saya minta sama suami, ayo ketemu gitu, karena sudah ketemu, sudah sama-sama ngomong, sudah sama-sama bersaling bertemu sapa, gini-gini, sudah bagi saya gitu. Nah saya serahkan lagi nanti sama Allah aja, udahlah gitu aja. Nah berarti saat ini ayah udah komitmen penuh sama bunda, The one and only atau benar-benar Kalau nggak bisa, jadi urusan rezeki, umur, jodoh, ya, maut semuanya itu Allah yang ngatur, gitu loh. Kalau the one and only is Allah, nggak ada yang lain, ya. Jadi kalau misalnya, wah kamu salah satunya, nggak, yang satu cuma Allah, udah selesai. Ini cuma bagian dari perjalanan hidup saja, gitu loh. Jadi kalau saya tuh bilang, dia istri saya salah satunya, sudah selesai. Kalau the one and only is Allah, gitu. Jadi nggak ada. Kita ya, doakan gua aja nggak yang perlu terbaik. lebay lah. Dia bilang sendiri, saya serahin sama Allah, ya berarti cuma Allah yang tahu. Ya udah selesai. Bun ada wanti-wanti nggak sih Bun, artinya ya takut kejadian mungkin Kalau wanita siapapun juga wanti-wanti ada lah. Wanita anda. Ketika anda nanti berpasangan pasti ada lah gitu loh. Cuman kita balik lagi. Kita kalau suami bilang sudah meyakinkan ke saya begini-begini, ya sudah. Saya serahkan lagi semuanya, selanjutnya selebihnya sama Allah. Gitu. Saya berdoanya yang terbaik, sekarang ini yang terbaik buat rumah tangga saya sama suami saya, dengan anak-anak, dengan keluarga besar saya. Tidak ada yang namanya gosip-gosip yang mentah kayak begini gitu loh. Berdoa sepanjang hidup saya, takdir saya yang terbaik aja, saya minta sama Allah. Allah yang punya skenario, Allah yang punya rencana, Allah yang punya ngatur hidup saya bagaimana, ya saya nggak tahu, saya serahkan lagi semua sama Allah. Belum ditonton udah serius banget ya nonton. Kita berdoa. ayah sama bunda berjalan Saya berumah tangga sama ayahnya sudah 21 tahun. Jadi saya tahu luar dalamnya dia seperti apa. Dia pun juga begitu. Wataknya dia seperti apa, dia pun juga sama tahu wataknya dia seperti apa. Bun, artinya kan sosial media memang ramai apalagi dengan komentar netizen. Bunda sendiri pasti Nah, Kalau ngarah saya nih. gini. Ini ngarah nih. Kalau ngomongin netizen nih biasa pertanyaan begitu pasti ngarah tuh. Tapi gimana sih Bun, artinya Bunda Saya sendiri terus terang ya, anak-anak saya si abang sama si kakak sama si ade sama si awil gitu ya. Kalau yang nomor 4 kan memang nggak ngerti di pesantren ya. Bun, matiin aja Instagram begini pedes nggak mau ngomongin gini, biarin aja. Toh segitu banyaknya nggak mungkin saya baca atu-atu gitu kan, nggak mungkin saya juga balesin satu-satu ya. Mereka sudah ngomong sama saya di Instagram, berkomentar begini-begini, ya udah saya letakin aja lagi handphone saya buka yang lain, saya juga punya kerjaan yang lain gitu loh. Kalau ngadepin netizen satu-satu begini ya hidup saya kayaknya sia-sia amat sih Bun. Itu aja. Tapi Bu, kalau melihat tadi kan sempat dibahas juga tuh, ayah sempat tinggalkan komentar ke Fenty soal ada tanda love Iya. Ya, Hampir banyak lah. Saya tuh sama cewek-cewek kalau di Instagram itu kalau udah cakep-cakep pasti pakai gambar love, kangen, apa. Ya itulah tipe laki-laki bajingan lah yang ibaratnya nggak bisa dipungkirin lah. Bukan gua aja, siapapun pasti akan, apalagi sekarang rame TikTok lah, ini. Aduh, kadang-kadang ya cuma sekedar iseng-iseng aja gitu loh. Ada yang ngasih komen dibales, ada yang ini. Sama seperti halnya gua komen dibalas, ini. Kayak gitulah bercanda-bercanda. Jadi nggak perlu naik. Kan begini, ini jaga image. Ya, gua Kiwil mah udah nggak perlu jaga image aja lagi lah. Belak-belakannya. Gua sama seperti masyarakat yang gua juga punya idola. Kalau orang lain mengidolakan gua, ya wajar dong kalau gua juga punya idola gitu loh. Ya udah, banyak sih nggak
Teteh Fenty aja, ada juga Lovely Iza, banyak lah kalau cewek-cewek yang gitu. Cuma sebatas ya cuma gue ini doang, apa ya, ngerame-ramein kasih gambar love, kangen ini. Kenal juga enggak kayak gitu. Ayah rekam bisnis atau apa sih ya? Sosok Apanya? Fenty ini? Awalnya saya mau setasan ya, ada Bisnis nggak? bebek ya, urusan bebek gitu ya. Ngobrol-ngobrol kebetulan kan Teteh Fenty kan juga dia punya kandang gitu, ya udah segitu aja. Jadi hubungannya cuma sebatas ya bebek. Sekarang ya imbas kayak gini kan akhirnya terputus gitu loh. Jadi gua nggak bisa ngorder lagi, takutnya ada fitnah lagi, ya udah. Saya bilang stop dulu. Stop dulu, Saya mau bilang nggak mau, stop dulu. ya gue mesti cari ke Cianjur, mesti cari ke Sukabumi. Wah, gue cari Sukabumi, ntar ada lagi kasus di Sukabumi, gue ini nih, ya rame dah. Berarti berapa lama sih ayah bisnis bebek ini? Baru Berapa baru bulan, sebulan, baru sebulan. Baru Tapi sebulan. karena ada kasus kayak begini, saya bilang udah berhenti dulu deh usaha. Usaha. Rezeki nggak dari situ kok, saya bilang kayak gitu. Daripada ini nanti makin melebar, karena omongan orang kan lain-lain beda-beda gitu. Mendingan stop dulu, saya bilang kayak gitu. Saya juga bukannya saya menyetop rezeki buat saya ya, enggak. Maksudnya ini biar redam dulu, biar adem dulu gitu loh. Tapi kalau boleh tahu kondisi anak-anak gimana sekarang? Biasa Semua sehat, aja. semua sehat, anak-anak sehat. Ya walaupun ada shock gitu dengan kelakuan bapaknya ini, ya sudahlah, kita kasih pengertian sama anak-anak, ya bahwa langsung kasih jawaban langsung ke Bandung ya, udah selesai. Sudah anak-anak sudah Malah sekarang menyaksikan ya, anak gua yang paling gede, yang paling kecil nih, ya pengen kayak bapaknya, pengen kawin, ya udah. Ya. Abang gitu, sama Awil itu dah. Jadi kemarin tuh waktu ketemu sana gitu loh. Jadi anak gue yang paling kecil tuh si Awil, ya, nomor 3 yang nomor 3. Itu malah diledekin, malah betah dia di Bandung. Bun, kita rumahnya dijual aja yang di Parung. Kita beli yang di Bandung, kita beli di Bandung. Kenapa emang? Di sini gelis-gelis. Gelis-gelis. Aduh. Belum dari bapaknya nih kayaknya. Hah? Belum dari bapaknya kayaknya. Buah tidak akan Jatuh. jatuh jauh dari pohonnya. Tapi Tergantung buahnya, tergantung pohonnya pohon apa? Aduh. Ayah artinya kan selain di komedian terus dakwah, apa aja sih sekarang kegiatannya selain kemarin juga memang lagi bisnis bebek kan? Iya, malah rencana gue pengen mundur dari entertain. Dari dunia keartisan, gue ngomong sama Bunda, Bun, pengen mundur lah dari dunia keartisan. Kalau mau Bunda mau ini silakan, tapi saya nggak mau gitu. Karena kenapa? Jujur aja, gue udah flashback ngelihat gue dagang bebek nggak diperhatiin. Giliran gue kawin lagi orang pada perhatian gitu. Sebenarnya berbalik lagi ketika gue ngaji, oh masyarakat lebih suka gue ketika dagang. dia dakwah, dagang. ketika dia ngaji, Gue dakwah, tidak orang nggak ada yang disorot. mau peduli. Gue dakwah, orang juga ini. Tapi ketika gue ada gosip gini, orang lebih peduli. Ternyata dagang gibah itu lebih laku daripada dagang bebek. Gitu. Dan inilah makanya gue bilang, gue pengen mundur ah. Ya Bun ya, ngomong itu. Ya. Pengen mundur dari dunia entertain. Ah, gue pengen jadi orang bener aja lah. Jadi minimal gue pengen usaha yang baik-baik aja gitu. Trauma berarti ayah artinya dengan pemberitaan yang Iya, gue pengen jadi orang biasa aja lah, orang biasa yang dagang bebek. Lagi juga gue artis apaan? Kiwil, pelawak, satu job gue nggak punya. Semuanya udah nggak ada. Gue jarang MC, gue sekarang dakwah. Gue artis apaan? Artis gue nggak ada jobnya. Itulah yang gue akhirnya gue berpikir bahwa gue nggak pantas jadi artis gitu loh. Karena gue belajar, gue sekarang pengen jadi usahawan aja lah. Usaha bebek kemana kayak ini gitu. Bunda mengizinkan. Ya mengalir aja lah. Mengalir ini aja lah gitu loh. Kalau memang Allah meridhoi segala hal yang baik ya sudah, saya terima. Karena gue juga jadi artis juga, jujur aja, karir gue orang nggak ngeliat gue pelawak, gitu ya. Wah Kiwil pelawak, enggak. Orang udah ngecap dari Sabang sampai Merauke, wah Kiwil tukang kawin, selesai udah. Nah image seperti itu yang gue pengen hilangin, bahwa aduh gue nggak mau lah yang kayak gitulah, gue pengen jadi orang biasa aja lah. Makanya kan di sini kan yang maju kan saya. Kenapa saya bilang saya pasang badan gitu loh? Karena supaya apa? Saya juga supaya tahu di mana sih letak kesalahan suami saya, di mana sih letak kesalahan saya gitu loh. Di mana sih ini sampai kayak booming kayak begini gitu loh.
Makanya kenapa saya dibilang, oh si Rohima pasang badan. Ya karena memang saya istrinya gitu loh. Yang berhak tahu bagaimana suami saya ya saya gitu loh. Makanya saya bilang saya terjunlah ke sana. Saya lihatlah ya sampai di mana ini berita. Saya bertemulah dengan dia gitu loh. Ternyata diselidik memang tidak ada kesalahan di antara suami saya dengan perempuan itu gitu loh. Yang membesar-besarkan ini ya media, netizen gitu kan gitu loh. Jadi akhirnya imbasnya jadi aib lah yang dibongkar gitu loh. Seharusnya kan berpikirnya kita yang positif aja lah dulu sebelum kita tahu yang sebenarnya, ya janganlah dulu berbicara, apalagi netizen aduh mohon maaf banget gitu loh. Sudahlah, cukup lah, yang lalu ya biarlah berlalu. Sekarang ini bukalah yang baru untuk rumah tangga saya baik-baik saja. Gimana caranya, nggak ada lagi omongan yang saling menghujat gitu loh. Baik-baik aja lah gitu loh. Karena kan kehidupan manusia kan terus berjalan gitu kan. Kita nggak tahu rencana Allah buat kita bagaimana, kita nggak tahu. Ya kita hanya bisa berdoa yang terbaik aja. Ya Allah, saya minta yang baik. Karena Allah memberikan ujian sama saya yang seperti begini rintangannya, ya saya menjalaninya ya seini aja, semaksimal saya bisa jalani saya jalanin gitu. Makanya saya bilang sama ayahnya, tunjukkan kalau kamu masih bisa, kamu masih mampu untuk bisa bangkit lagi gitu. Saya bilang gitu sama suami saya. Tapi ini Bunda, sempat kemarin juga kan Reme, mantannya sebelumnya itu angkat bicara banget nih di Vokal nih ayah gitu. Soalnya dia Maksudnya kayak gimana tahu sih? punya andil dan kayak dia tuh tahu segalanya tentang ayah. Nah, Yang mana nih? Bagi saya komentar dari Maggie itu adalah netizen. Dia bukan lagi bagian dari hidup saya, bagian keluarga saya. Jadi bagi saya itu netizen, sama aja sama orang, sama hater gitu loh. Gak penting buat saya kayak gitu. Jadi dia ngomong apa juga saya nggak peduli. Bagi saya tadi saya bilang bahwa dia adalah, ya udah dia netizen. Gitu. Tapi selalu bawa anak gimana ya? Hah? Selalu bawa anak. Nah, itu bukan urusan saya. Kan dia yang bawa anak, bukan saya yang bawa anak. Saya nggak pernah ngomong bawa anak kok. Gitu. Bagi saya udah dia itu klise buat saya, nggak penting buat saya lah. Gitu. Udah masing-masing aja. Udah masing-masing aja lah. Udah masing-masing, dia sama dia ya. Nggak penting buat saya. Gitu.